Nyap. Oke, screen Ibu sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sudah, Ibu. Baik, oke, terima kasih. Nah, anak-anakku kelas 10 MIPA 3, kita sedang berada di materi tentang fungsi, ya. Di pertemuan pertama kita sudah mengenal fungsi, kemudian juga memahami tentang daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Bagaimana mencari daerah asal hasil dari grafik, dari fungsi dalam rumus, ya kan, dari fungsi dalam diagram panah, ya. Baik, LKPD ini adalah LKPD yang Ibu berikan di minggu lalu. Minggu lalu Ibu terpaksa Ibu meminta kalian belajar mandiri. Nah, tetapi ini kan LKPD ya, bukan sekedar Ibu bukan sekedar memberikan soal, tapi kalian belajar mandiri dengan dipandu oleh lembar kerja ini. Ya. Nah, oke. Jadi Ibu sudah lihat setengahnya dari kelas ini sudah mengerjakan dengan sangat bagus. Ibu sudah periksa sebentar, Ibu buka lagi. Sudah 12 orang yang mengumpulkan, dan alhamdulillah tidak ada keluh kesah kalian belajar itu. Nah, ada 13 orang yang sudah turn in, ya. Oke. Juga ada beberapa yang sudah Ibu lihat pekerjaannya, dan dari pekerjaan itu Ibu lihat kalian sudah paham tentang ini, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ada yang mau tanyakan dulu enggak? Oke, gimana? Nah, ini yang sudah mengerjakan dan ada 23 lagi yang belum. Entah yang 23 ini memang tidak berusaha mempelajarinya, gitu kan? Atau ente dibuka-buka acan. Oke, padahal sekali lagi LKPD ini adalah lembar kerja. Lembar kerja ini memandu, adalah panduan kalian untuk belajar secara mandiri gitu. Kalau kalian ikuti panduan ini, insya Allah pasti bisa. Tapi kalau di benak kalian sudah isinya latihan, soal, nah itu akan jadi beban buat kalian. Jadi ada beberapa yang konfirmasi, Bu itu kan banyak, Bu ini. Jadi jangan dianggap ini latihan, kalian mencoba belajar mandiri gitu loh ya. Oke, ini Ibu buka yang punyanya Melati. Kemudian, nah ini kalau yang masih attachment, Ibu suka agak, itu kan bentuknya PDF kalian kirimkannya ya. Nah, kalian kerjakan di sini langsung saja di LKPD-nya. Nah, ada yang keubah ya. Assalamualaikum, maaf Ibu, saya baru masuk. Ada jaringan Wi-Fi-nya mati tadi sebentar. Oh, baiklah Nazma. Oke. Baik, yuk kita lihat dari siapa kamu belajar ya. Siapa kamu belajar? Melati, ada Melati? Ada, Ibu. Melati, tolong Ibu minta kamu yang menjelaskan tentang ini ya. Ini Ibu buka pekerjaannya. Oke. Dibaca dulu boleh, biar teman-teman semua mendengarkan, lalu jelaskan dengan bahasa kamu sendiri. Oke, silakan Melati. Ya, Bu. Saya mulai ya, Bu. Okay. Ketika seorang
Antropolog berhasil menemukan fosil manusia purba, biasanya tidak semua bagian tulang masih utuh. Seorang antropolog akan menggunakan suatu fungsi untuk memprediksi tinggi badan manusia purba tersebut berdasarkan panjang tulang kering yang ditemukan. Fungsi yang dapat digunakan untuk memprediksi adalah Fx sama dengan 81,7 ditambah 2,4x untuk laki-laki, dan Fx sama dengan 72,6 tambah 2,5x untuk perempuan, di mana X adalah panjang tulang kering. Berdasarkan fungsi tersebut, coba prediksi tinggi badan manusia purba dan sketsalah grafiknya jika diketahui data berikut ini. Oke, kamu boleh ceritakan gimana kamu memahami ini? Jadi cara saya menyelesaikan nggak soal sih sebenarnya, permasalahan ini tuh kan katanya ada dua fungsi nih. Yang pertama untuk yang laki-laki itu 81,7 tambah 2,4x, sama yang perempuan 72,6 tambah 2,5x. Di sini kan udah di data gitu panjang tulang keringnya. Ada 30,5, 34,8, 36,3, 37,9. Dan di LKPD-nya kan dikatakan X itu adalah panjang tulang kering. Jadi saya tinggal masukin aja angka-angka panjang tulang kering ini disubstitusikan ke nilai X-nya. Jadi ada hasilnya kayak perkiraan tinggi badannya ini. Oke, baik. Nah, jadi hanya mensubstitusi ya. Oke, yang Fx 81,7 ditambah 2,4x itu adalah tinggi atau fungsi untuk memprediksi tinggi si laki-laki, ya kan? Ini yang perempuan. Sebelum ke betul sekali apa yang dikatakan Melati. Terima kasih, bagus sekali pekerjaannya. Ya betul, bahwa karena sudah dikasih tahu di sini ya bahwa tingginya itu berdasarkan panjang tulang kering. Tulang keringnya sudah dikasih tahu ini. Berarti betul bahwa tinggal substitusi ke fungsi, maka kalian bisa memprediksikan tinggi badan manusia purba gitu ini. Betul, hanya disubstitusi. Nah, yang ingin Ibu pertegas di sini yang pertama satu, anak-anakku, Ibu tanya lagi, fungsi ini dua-duanya fungsi apa ya? Jenisnya. Fungsi linear. Betul, fungsi linear. Kalau di sini 81,7-nya sebagai apa teh? Konstanta. Oh, betul. Oke, 2,4-nya sebagai apa? Koefisien dari X ya. Jadi kalian jangan ragu ya, walaupun konstanta dan koefisiennya itu adalah desimal, kemudian ditulisnya terbalik, tidak Fx sama dengan Ax plus B, tapi B plus Ax, itu nggak masalah. Selagi ini memenuhi kriteria fungsi linier. Peubahnya paling tinggi berpangkat 1. Ya, seperti itu. Ya, ini fungsi linier, kalian sudah tahu. Nah, kemudian kalian harus terbiasa dengan bilangan-bilangan seperti ini ya, dengan desimal. Mengapa? Karena realnya tinggi manusia ini kan kita bicara masalah kontekstual, masalah nyata ya. Yang namanya tinggi kan bisa belum tentu bisa persis 82 atau 80 atau berapa gitu kan, 80 cm. Sehingga kalian harus terbiasa nih dengan angka-angka seperti ini. Jangan takut ya, apalagi kalau nanti kalian kuliah di teknik, yang namanya ukuran jalan dan sebagainya pasti nggak akan tepat bilangan bulat ya. Jadi jangan terlalu bergantung pada bilangan bulat atau setiap ketemu desimal tiba-tiba langsung dibulatkan, enggak. Ya, ini justru lebih real. Baik, ini sudah betul ya, tinggal disubstitusi saja. Perkiraan tingginya adalah seperti ini. Kemudian sketsalah grafiknya. Tidak ada yang sulit dengan mensketsa grafik ya. Tinggal apa? Pasangan titik-titik ini berarti kan 30,5 itu adalah si X-nya. 154,9 adalah si Fx alias nilai fungsi. Nah, coba Ibu tanya, Fx ini kalau kita gambarkan di bidang kartesius, ada sumbu X, sumbu Y ya. 154,9 itu di mana kita gambarkannya? Di sumbu X, sumbu Y.
Sumbu Y, betul. Sekali lagi fx atau nilai fungsi digambarkannya di sumbu Y. Ibu mau tanya Melati ngerjain ini pakai apa? Di situ aja. Di sini aja dikerjakan. Jadi kamu kerjanya berarti hanya di Google Docs saja ya? Ya, tapi pakai bantuan kalkulator yang dikasih Ibu juga sama pakai GeoGebra. Oke, pakai GeoGebra. Nah, GeoGebra untuk apanya? Untuk mastiin aja. Oh, untuk mengkonfirmasi betul enggak jawabannya seperti ini gitu ya. Nah, jadi anak-anakku semua, Ibu masih ada beberapa yang japri, yang chat, yang WA. Bu, saya bingung gimana ngegambarinnya. Ternyata semudah ini. Ini dicontohkan nih di pekerjaannya Melati ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa kerjakan di sini 30,5 berarti kan 30,5 ini ada 30,5 geser dikit lah dari 30 kalian bisa perkirakan. Kalau sampai sini 35 berarti di sini adalah 32. Berarti di sini 31. Berarti 30,5 sekitar geser dikit dari 30 kan. Tinggal kasih tanda. Nah, kemudian 148,85 berarti di sini. Ini sudah betul sekali ini ya. Nah, jadi inilah grafik yang diperoleh dari fungsi ini nih, atau ini adalah grafik fungsi tinggi dari laki-laki. Kan 30,5 perempuan, yang ini yang perempuan. Yang ini yang laki-laki. Kalian hanya tinggal memasangkan ini dengan ini. Ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y, dan seterusnya ya. Ini juga ini X, Y, ini X, Y, dan fungsinya sudah tahu itu, digambarkan di bidang ini, lalu tarik garis. Maka betul sekali, karena tadi fungsinya linear, bahwa betul sekali setelah digambar grafiknya adalah berupa garis lurus. Seperti itu ya. Ada yang masih belum paham sampai sini? Sekali lagi Ibu pertegas bahwa grafik fungsi linear, grafiknya berupa garis. Ada yang masih salah di sini? Kalau ada yang masih salah, mau diperbaiki silahkan. Kalau ada yang belum, beginilah, kalian tinggal mencurahkan sendiri ya. Baik. Oke, berikutnya di aktivitas 1. Kalian sudah bisa menyelesaikan di sana. Di aktivitas 1, kalian diajak menggunakan kalkulator Classwiz. Nah, Melati mencari ininya dibantu pakai kalkulator? Mencari nilai fungsinya? Iya, Bu. Oke, berarti pakai kalkulator pakai fungsi apa? Kalau pakai kalkulator ini menentukannya apakah pakai fungsi tabel seperti yang kita pelajari sebelumnya? Iya, kalau saya pakai fungsi tabel. Oke, jadi cepat ya menentukan nilai fungsinya. Langsung ketemu. Oke, ini sudah di menu tabel. Kalau tampilan kalkulator Classwiz sudah FX, kalkulator Ibu sudah kelihatan ya di kalian? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Misalkan yang laki-laki ini kan yang ini. Sudah ada. 81,7 ditambah 2,4X. Gitu ya. 2,4X. Ini fungsinya. G-nya enggak kita pakai dulu. Kita misalkan kalau pakai ini. Oh, siri yang laki-laki itu mulainya dari 30,5. 30,5. Terus berikutnya 34,8. Misalkan saya mau sampai 40 aja deh. Oke. Terus 0,5 stepnya bisa enggak? Oke, kita lihat. Ada enggak? 35 154,9 ya, betul? Nih di sini kalian bisa lihat 30,5 fx-nya 154,9. Terus ada lagi, oh iya nanti 34,8 misalkan kalau nggak bisa udah bikin aja semudah ini 34,8 gitu ya, diinputkan aja dimanapun nih. Nah ketemu 34,8 itu 165,22. Berikutnya 36,3 karena kita tadi pakai step-nya 5, 34,3 nggak akan di sini. Di sini aja kalian cari 36,3, 36,3.
Itu. Oke, ya. Jadi ingat matematika itu tidak hanya sekedar kalian belajar berhitungnya. Kalau yang gini aja mah udah bisa. Kalian pakai bantuan kalkulator boleh nggak? Boleh. Yang paling penting adalah kalian mengasah kemampuan berpikir kaliannya. Akhirnya kalian jadi tahu, oh karena tulang kering adalah dasar dari pengukuran tinggi ini. Nah, maka kita bisa substitusikan ke fungsi tinggi tadi. Ya, betul, ini sudah 168,82. Berikutnya 37,9. Ini juga sama, bisa kok di sini. Kalau kalian tidak pakai tabel, itu mengerjakannya satu-satu fungsinya. Bisa juga, silakan, nggak masalah ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus saya mau ajak kalian gini. Nah, tadi Melati cerita bahwa dia mengerjakan ini langsung di sini aja, memasangkan X dengan Y-nya. Tuh, kasih titik gitu kan. Ketika tarik garis itu, ketika dihubungkan itu menjadi garis lurus. Oke, apakah kalkulator ini bisa menampilkan grafik? Memang ini bukan kalkulator grafik, tapi dia dia sudah menyediakan QR code. Jadi bisa membantu kita menggambarkan grafiknya. Kita lihat caranya seperti ini. Kalian klik di sini di atas tombol OPTN ada QR ya. Kelihatan enggak? Oke, berarti tinggal aktifkan dengan Shift Option. Nah, terus kalau kalian pakai emulator kan, kalkulator ini tinggal double klik saja di sini. Nah, ketika double klik dia akan membawa kita ke namanya Wescasio, website yang menyediakan grafiknya. Nah, ini dia. Itu. Ini dia grafiknya. Jadi kurang lebih sudah terlihat nih, oh grafiknya adalah garis lurus gitu. Terus bisa seperti biasa ya, kalau sudah jadi grafik, ini memang bentuk sederhana dari GeoGebra itu, tapi sangat membantu. Ya seperti ini. Kalian juga bisa mengganti sumbunya mau seperti apa, mau dari berapa sampai berapa itu boleh. Di sini bisa dieksplorasi juga. Itu dipahami? Bisa ya? Mau konfirmasi pakai GeoGebra boleh. Pakai ini juga boleh. Ini juga cukup membantu. Nah, terus gini. Ini kebetulan ada dua fungsi. Nah, Ibu akan balik lagi AC dulu. Ini tadi yang laki-laki, kemudian tinggi untuk manusia purba yang perempuan fungsinya adalah yang ini ya, 72,6. Ibu inputkan saja, kalian juga bisa inputkan ini di GX. 72,6 ditambah 2,5X gitu. Jadi nanti dalam satu ini sama ini kita pakai ini aja 30 sampai 40. Kemudian stepnya 0,5. Nah, jadi si yang kanan itu adalah yang ini. Yang perempuan. Kalau misalkan mau persis sama X-nya dengan yang ini boleh. Seperti tadi, kalian cukup mengganti saja. Tadi punya 34,8 kan? Nah, ingin sesuai LKPD tampilkan boleh 34,8, kemudian 36,3, kemudian lagi 37,9. 37,9. Ini 4 titik. Oke. Nah, sudah 2 begini, kemudian kalau melihat grafiknya tinggal shift key option. Kayak tadi lagi double klik. Nah, yang ini kan satu grafik tadi. Dia akan membawa ke sekali lagi ini namanya Wescasio. Nah, jadi kalau adakah kalkulator grafik? Ada, grafik kalkulator itu ada. Jadi di atas ini dan harganya jauh berbeda. Nah, kalau di SMA-nya Australia sudah menggunakan yang grafik kalkulator. Di kita pakai ini enggak masalah. Grafiknya dibantu dengan website. Nah, seperti ini. Terlihatlah mirip dengan yang persis seperti yang dikerjakan Melati ini. Kedua garis ini, menurut kalian kedua garis ini saling apa?
Sejajar. Sejajar, betul ya. Ini hampir sejajar nih. Mengapa? Pengaruh dari apanya? Pengaruh dari ini gradien, karena gradien yang si fungsi laki-laki tadi 2,4, ini 2,5. Pasti akan hampir sejajar karena koefisiennya itu cuman beda dikit. Apalagi kalau sama atau kelipatannya pasti dia sejajar gitu. Baik, ini nomor 1. Nah, kemudian di sini ya. Di sini aktivitas 1. Nah, aktivitas 1 coba. Menurut kalian gimana nih aktivitas 1 langkahnya? Buatlah tabel nilai X dan Fx untuk Fx 4X, Gx-nya min 2X dengan kalkulator. Oke, terus gunakan interval, berarti daerah asalnya dari 1 sampai 5. Lalu stepnya 1. Nah, ini sudah dikerjakan. Melati sudah mengerjakannya ini. Jadi langkahnya sama. Langkahnya sama apa? Nah, kita ini. Nah, enaknya di sini juga tidak perlu ini semua, tidak perlu di-delete semua. Kita berikutnya butuh di fx-nya adalah 4x ya. Nah, sudah tuh fx sama dengan 4x. Kemudian gx-nya adalah negatif 2x. Oke. Negatif yang ini ya. Nah, kalau yang ini adalah pengurangan, negatif 2x. Oke. Terus intervalnya dari 1 sampai 5. Jadi startnya 1, kemudian sampai 5, kemudian intervalnya adalah 1. Itu bedanya. Oke, nah 4, 8, 12, hitunglah selisih kedua nilai fx yang sudah kalian pilih. Misalkan fx1 dikurangi fx2. Lihat selisihnya. Ya, setelah itu hitunglah fx dikurangi fx1. Jadi 4 dikurang, ini berapa? 12 dikurangi 16 min 4. Lalu x1 3 dikurangi 4-nya adalah min 1. Jadi ininya adalah 4. Oke. Pilihlah 2 pasang. Nah, 2 pasang. Oke, kalian boleh milih yang mana saja. Ikuti ini. Ikuti ini. Cobalah 2 pasang ini, apakah kalian memperoleh ini yang sama? Gimana? Hasilnya gimana ini? Ternyata, nah jadi di pasangan pertama di sini Melati memilih X-nya 3 dan 4 ya. Kemudian berarti nilai fungsinya 12 min 16. Hasilnya Fx dikurangi Fx2 per X1 dikurangi X2 hasilnya adalah 4. Ketika mengambil yang lain, ini 2 dan 5, mengambil 2 dan 5, 2 dan 5, kemudian nilai fungsinya ada 8 min 20 min 12, ternyata ininya 4. Oke, ternyata sama. Coba, mengapa sama ya? Menurut kalian mengapa sama itu? Fx1 dikurangi Fx2 dibagi X1 min X2, mengapa sama? Setiap mengambil titik yang, 2 titik yang berbeda. Mengapa sama, ayo? Terus melakukan hal yang sama di Gx, jadi dari sini nih. Jadi di sini nih. Di sini ambil, Melati mengambil Gx-nya itu yang negatif 6, negatif 6. Untuk X yang 3 dengan 1, 5 dengan 2. Lihat hasil Gx min Gx1 per X1 min X2-nya itu sama, min 2. Oke, nah kemudian ini dipertegas. Kalian sebenarnya sudah tahu loh bahwa kalian di sini menemukan apa? Menemukan konsep gradien atau kemiringan. Kalau SMP biasanya langsung dihafalkan ya. Bahwa apa? Gradien itu rumusnya apa? Kalau ada diketahui 2 titik, X1, Y1, X2, Y2, gradiennya adalah apa rumusnya? Min A per B bukan, Bu? Min A per B kalau dari fungsi, kalau fungsi linearnya sudah lengkap. Ini kalau ada 2 titik, diketahui 2 titik dari suatu garis, tapi persamaan garisnya nggak diketahui. Diketahui titik itu X1, Y1, X2, Y2 gitu kan. Maka menentukan gradiennya langsung bagaimana? Cukup pakai, masih ingat?
Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kalian perlu pahami bahwa Y2 min Y1 itu adalah hanya selisih atau jarak antara kedua titik, jarak di sumbu Y dan jarak di sumbu X. Seperti itu ya. Nah, jadi LKPD ini mengajak kalian untuk apa? Untuk mengeksplorasi, untuk mengasah pola pikir kalian, menemukan supaya apa? Supaya hanya tidak sekedar hafalan. Ya. Nah, kan contohnya ketika di SMP kalian diberi bahwa gradien garis melalui dua titik. Nah, kalian cukup hafalkan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Tetapi tidak paham seperti apa itu gradien. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini kalian akan lebih terasah kemampuan bernalarnya. Oke? Amati nilai ini. Berdasarkan tersebut, berapakah nilai gradien fungsi Hx sama dengan Mx? Nah, kalian diminta mengamati yang Fx sama dengan 4x dan Gx sama dengan min 2x. Dari sini kalian menemukan bahwa ternyata si Gx itu gradiennya adalah min 2. Ternyata si Fx itu gradiennya adalah 4. Oh, dari sini kelihatan Fx sama dengan 4x, gradiennya adalah 4. Ini gradiennya adalah min 2. Berarti dengan mudah kalian akan tahu kalau ada bentuk Hx sama dengan Mx, maka gradiennya adalah M itu sendiri. Atau dengan kata lain adalah koefisien dari si X-nya. Paham? Dipahami? Paham, Ibu. Oke, baik. Nah, ini tambahan kesimpulannya ya. Oke, kalian pelajari. Nah, itu mengenal gradien. Kemudian aktivitas berikutnya, sketsa grafik. Sketsakan grafik ini, Y sama dengan setengah X. Setengah X, nah ini gimana caranya? Ayo, menggambarkan setengah X, kemudian Y sama dengan X, Y sama dengan 4X, dan seterusnya. Gimana ayo? Tadi dari sini sudah tahu kemiringan. Sudah tahu kemiringan atau gradien? Min 2x. Ini min 2, kemudian itu adalah 4. Sekarang kalau Y sama dengan setengah X, berarti gradiennya berapa? Setengah. Ya, oke. Y sama dengan X, gradiennya berapa? 1. Yang Y sama dengan 4X, gradiennya berapa? 4. Yang ini gradiennya berapa? Min 1. 1. Yang ini gradiennya berapa? Min Min 2. 2. Yang ini gradiennya berapa? Min 4. Oke, jadi ini adalah fungsi linier. Ini tetap fungsi linier, hanya dia tidak ada konstantanya atau konstantanya adalah 0. Jadi sudah dengan mudah menentukan gradiennya. Ibu tanya Melati lagi deh. Melati, menggambarkan ini kamu gimana caranya biar teman-teman tahu? Gambar langsung di sini aja, langsung di-edit aja. Iya, jadi untuk Y sama dengan setengah X, kamu mulai dari bagaimana langkahnya? Oh, sebentar, Bu. Yang mana Y sama dengan setengah X? Apakah yang biru? Apakah yang ini? Di bawahnya ada tandanya, ada penjelasannya. Ada. Oh gitu. Oh Ya, iya, gitu. setengah X itu yang merah. Setengah X ini yang merah. Nah, dia kasih titik seperti ini. Oke, tadi sudah tahu apa gradiennya adalah 1/2. Dan gradien itu diperoleh dari Y2 min Y1 per X2 min X1. Boleh berpikir seperti itu. Berarti kalau Y-nya itu X-nya kalau X-nya 0 berarti si Y-nya juga 0. Kalau X-nya 1 berarti si Y-nya adalah setengah. Kalau X-nya 2, ini yang mudah begini. X-nya 2, si Y-nya adalah 1. Jadi kalau dua titik ini saja dihubungkan sudah jadi sebuah garis seperti itu, ya. Oke. Di situ ada keterangannya. Terus
Amati grafik tersebut, bagaimana ada kemiringan. Tadi sudah tahu ya, kita sudah jawab sama-sama ini gradiennya. Tapi ini sebaiknya ditulisnya begini ya. Ini pakai panah aja bahwa M atau gradiennya atau M sama dengan setengah. Oke. Terus nah, iya, oke. Ini sudah bagus, sudah diisi-isi. Nah, kemudian aktivitas 2. Aktivitas 2. Sama langkahnya pada kalkulator ini, masukkan fx sama dengan 2x, lalu fx sama dengan 2x plus 5. Dari min 10 sampai 10, bedanya 1. Lakukan itu semua, gitu ya. Terus, amati nilai-nilai fungsinya, apa yang dapat kalian simpulkan. Kalau fx-nya min 10, ternyata fx-nya min 20, gx-nya min 15. Kan perbedaan fx-nya cuman ini 2x saja, ini ditambah konstanta, betul? Ini ditambah 5. Perbedaannya kan hanya itu ya. Terus nilai fungsinya ternyata min 20, min 15, min 18, min 13, min 16, min 11. Nilai fx merupakan bilangan genap dan gx merupakan bilangan ganjil. Lalu beda dan selisih antara fx dan gx adalah negatif 5. Maka apa sih yang bisa kalian simpulkan dari sini? Coba Ibu lihat. Berapapun yang kalian inputkan boleh ya. Terus ketika digambar hasilnya seperti ini. Apa ayo? Kesimpulannya apa? Ini yang fx melalui 0,0, yang gx ternyata melalui berapa ya? Apa pengaruhnya angka 5 yang di belakang? Setelah titik koordinat gx dengan adalah selisihnya adalah 5. Kalian ikuti saja ini. Ada yang bisa kasih tahu Ibu ini? Apa sih pengaruh 5-nya setelah digambar, setelah ini diselesaikan, kemudian dilihat dari gambarnya. Apa perbedaan 2x dengan 2x plus 5? Gimana ayo? Konstantanya memengaruhi titik potong sumbu Y-nya sih, Bu. Oke. Konstantanya mempengaruhi titik potong sumbu Y-nya. Oke. Terus kalau fx tadi titik potong dengan sumbu Y-nya di 0,0, kalau gx itu di 0,5. Mudah sekali. Jadi cuman sebenarnya tinggal tarik saja. Kalau punya 2x, untuk mendapatkan 2x plus 5, ini tinggal tarik atau geser ke atas sejauh 5 satuan. Maka jelas akan memotongnya di 0,5. Begitu, ya enggak? Coba kalau begitu. Kalau gitu, kalau kalian diminta menggambarkan fx sama dengan 2x min 3, akan ada di mana? Titik potongnya di 0,-3. Iya, jadi ini tinggal geser sejajar, ini geser sejajar, dia akan memotong di sini, tarik garisnya. Itu atau kalau ibaratnya ini digeser, akan memotong dia akan tetap sejajar karena gradiennya adalah 2. Baik yang ini gradiennya adalah 2. Ya, jadi semudah itu loh menggambar garis itu. Oke, dan kalian sudah tahu itu. Kemudian ada 2x plus 10 dengan 2x min 10. Perbedaannya apa? Kalau x sama dengan min 10, fx yang 2x itu adalah min 20. Si gx-nya adalah min 10. Si gx yang satu lagi yang dia dikurangi 10 itu adalah min 30. Kalau dilihat nilai fungsinya bedanya apa ayo? Ini dengan ini bedanya apa? Selisihnya apa? Min 10 dengan min 30 selisihnya berapa? Ini min 10, ini min 30. Kalau lihat nilai fungsi, perbedaannya berapa ini? Perbedaannya min 20 ya? Min 20. Oke. Terus ketika digambarkan, inilah si fx yang 2x, inilah si fx yang si gx yang 2x plus 10. Kalau dilanjutkan, ini akan memotong sumbu Y di
Sudah tahu dari yang tadi, yang GX yang ini 2X plus 10, kalau dilanjutkan si sumbu Y-nya, GX ini akan memotong sumbu Y di 0,10. 10. Kalau yang ini adalah yang 2X min 10. Jadi kalau ini masih ada medianya, dia akan memotongnya di negatif 10. Gitu kan ya? Tuh, semudah itu. Oke. Nah, begitupun ini di sini tujuannya adalah supaya kalian memahami apa sih pengaruhnya tiga konstanta-konstanta ini ya. Konstanta-konstanta. Nah, di sini ada H, J, K, P fungsinya. H 2X plus 3. H 2X plus 3. Yang mana nih 2X plus 3? 2X plus 3 jelas yang ini, yang hijau, yang memotong di 0,3. 2X min 3 berarti yang ini. Kemudian si 2X plus 5 berarti yang ini. Tuh kan, sudah sangat mudah. Kalau 2X saja berarti yang melalui 0,0, tidak ada konstantanya. Ya, jadi nggak usah bingung dengan baca-bacaannya, itu untuk menambah pemahaman kalian. Oke, kemudian kalian diberi tantangan, diketahui ini di manakah posisi fungsi 2x min 5 terhadap fx. Kalau fx-nya adalah 2x plus 1, 2x plus 1, 2x plus 1 itu akan ada di naik di sini sedikit ya. Terus di manakah 2x min 5? 2x min 5 berarti akan ada di mana? 2x min 5. Terus atas bawah, ini ditanya atas bawah samping kiri. Di manakah posisi 2x min 5 terhadap fx? Jawabannya samping kanan. Betul nggak menurut kalian? Betul, Ibu. 2x plus 1, ya. Dia lebih 2x plus 1 kan di sini. Terus 2x min 5 itu akan turun. Samping kanan atau samping kiri atau bawah atau atas? Sorry, ini mah gambar yang nomor 2. Yang ini nih, 2x plus nomor 1 tidak diberikan gambarnya. Ini jelas dia, kan 2x plus 1 kalau kita gambarkan ini akan ada di sini nih. Nah, 2x min 5 berarti agak turun. Berarti akan ada di bawah si 2x min 5 mah ya. Oke, nah kalian sudah paham ya bagaimana cara bekerja dengan LKPD ini, dan yang paling penting dari dibantu oleh LKPD ini, kalian memahami tentang grafik fungsi. Bahwa sekali lagi Ibu akan tutup dulu karena sudah mau setengah 9. Jadi kesimpulannya grafik fungsi linear itu bentuknya apa, Nak? Grafik fungsi linear garis lurus. Kemudian kemudian koefisien atau bilangan yang nempel di X-nya itu menunjukkan apanya? Gradien atau kemiringan. Kalau konstanta ternyata pengaruhnya terhadap grafik apa? Perpotongan sumbu Y. Iya, perpotongan titik potong dengan sumbu Y atau grafik itu naik atau turun di situ. Ya, oke. Nah, aktivitas 3, kalian ini diajak melihat bagaimanakah kalau kedua garis itu berpotongannya tegak lurus. Nah, Y sama dengan X dengan Y sama dengan min X. Ini kan Y sama dengan X yang biru, yang merah adalah Y sama dengan min X. Ya. Nah, itu ternyata saling tegak lurus. Oke. Terus kalian menggambarkan sepertiga X dengan min 3X. Ya, sepertiga X tadi sudah tahu seperti apa, kemudian min 3X ternyata ini juga adalah kedua garis yang saling tegak lurus. Nah, di sini kalian diminta menemukan gradien-gradiennya masing-masing kan. Terus yang Y sama dengan X dengan min X, 1 dengan min 1. Ternyata 1 kalikan min 1 itu min 1. Jadi yang ini juga sama. Jadi hubungannya apa? Bahwa M1 kali M2 itu selalu bernilai negatif 1. Ya, kalian lihat di kolom ini. Kedua gradien, jadi kesimpulannya apa?
gradien dua garis yang saling tegak lurus itu kalau dikalikan hasilnya akan negatif 1. Jadi setengah dengan min 2, sepertiga dengan min 3 gitu. Jadi, nah Ibu tanya, jadi kalau ada garis Y sama dengan 100X, garis apa yang akan tegak lurus dengan 100X? Min 1/100. Ya, Y sama dengan min 1/100X. Jadi saling berkebalikan dan berlawanan. Mengapa? Karena 100 kalikan min 1/100 akan negatif 1. Ini sifatnya. Kalau kedua garis saling tegak lurus. Dipahami di sini? Jadi kalau tidak ada gambarnya, terus kalian ditanya fx sama dengan 3x plus 5. Tentukan fungsi yang tegak lurus dengan grafik. Kalian ambil dulu gradiennya. Oh, gradien si ini adalah 3. Maka gradien garis yang kita cari adalah negatif 1/3. Sehingga fungsinya pasti negatif 1/3x tambah 5. Seperti itu. Ibu, aku mau nanya. Oke, ya. Kalau misalnya kayak dia cuma min 1/3x doang, karena kalau aku perhatiin juga, ternyata si konstanta ini di yang soal ini nggak terlalu berpengaruh gitu. Betul, betul sekali. Nazma udah buktikan lewat apa? GeoGebra, Ibu. Ya, karena apa tadi? Tadi kalian sudah tahu min 1/3x dengan min 1/3x plus 2, min 1/3x plus 5, itu kan adalah garis-garis yang sejajar. Garis-garis yang sejajar. Jadi mau dia tambah 5 mau ini, dia akan tetap saling tegak lurus dengan 3x plus 5. Gitu enggak? Atau tegak lurus enggak dengan 3x pasti. Jadi kesimpulannya saling tegak lurus itu dipengaruhinya dari ini. Maka ketika ini misalkan min 1/3x saja, ini pun akan sama berpotongan tegak lurus dengan ini, ya kan? Karena tadi di awal kalian sudah tahu konstanta itu ternyata pengaruhnya hanya untuk geser atas, geser bawah, gitu. Gradiennya atau kemiringannya nggak akan berubah seperti itu, ya. Oke, terima kasih Nazma sudah menambahkan. Nah, aktivitas 4 kalian sudah lanjut ke fungsi kuadrat. Nah, kita tidak selesai secara detail nih karena waktunya sudah habis. Yang jelas Ibu mau tanya, kalau fungsi kuadrat bentuk grafiknya itu apa? Grafiknya apa fungsi kuadrat? Parabola. Parabola, betul, parabola. Nah, terus, fungsi kuadrat itu juga cara penulisannya macam-macam ya. Boleh fungsi kuadrat sempurna begini, bisa juga diuraikan seperti ini, bisa begini, ya. Yang paling penting ketika X-nya dikuadrat, ketika X-nya jadi X kuadrat, maka dia adalah fungsi kuadrat sehingga grafiknya adalah parabola. Ini parabolanya. Ini parabola 2x plus 1 dikuadratkan. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah contoh grafik apa ini? Grafik fungsi rasional. Seperti di awal ketika pertemuan ini pertama kali bertemu, Ibu kasih judul kita akan bicara, akan fokus ke fungsi linier, kuadrat, dan rasional. Jadi kalau rasional itu seperti ini, seperti grafiknya terpisah. Terpisah, kayak ada dua grafik gitu. Nah, ini si fungsi pecahan atau fungsi rasional. Dari karakter ini sudah kelihatan banget. Sudah sangat kelihatan apa bedanya. Kalau mutlak Ibu nggak akan bahas lagi. Kalian sudah tahu fungsi nilai mutlak itu yang bentuknya V. Kita sudah belajar di awal ya. Oke, baik. Nah, sekali lagi ini silahkan kalian selesaikan. Ini terima kasih nih Melati udah selesai semuanya. Kalau kalian sudah mengikuti panduannya ini, insya Allah kalian sudah paham tentang grafik fungsi baik linier, kuadrat, ataupun rasional. Kita tadi lebih detail ke linier ya. Silahkan ini ada soal-soalnya.
Baik, karena waktu maka pertemuan kali ini Ibu akhiri dulu. Oke. Kita akan bertemunya nanti di ulangan ya minggu depan. Nanti kalau misal Ibu, nah kalau Bu Teti kalian sudah tahu ya, nggak pernah ngasih latihan ulangan. Jadi silahkan kalian buka-buka lagi materinya, rekaman